Halo para narasumber, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih sudah berkenan menghadiri FGD yang diadakan oleh Kontan dengan tajuk Efektivitas PPKM Darurat untuk Menekan Laju COVID-19. Perkenalkan, saya Desmond Saragi, mewakili Kontan yang akan menjadi moderator pada FGD kali ini. Masih menempel betul di ingatan kita, pada awal bulan Juli, pemerintah menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat per 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Meski pemerintah mengklaim mobilitas penduduk menurun, namun kasus harian COVID-19 tak kunjung turun, bahkan meningkat pada periode tersebut. Lalu nyatanya bagaimanakah implementasi dari penerapan PPKM darurat? Seefektif apakah dalam menurunkan laju COVID-19? Untuk menjawab hal tersebut telah bergabung bersama kami via Zoom Meeting dua orang narasumber. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Hardi Ananda, selaku Lurah Malakajaya, Jakarta Timur. Halo, selamat siang. Masih di mute, Mas Hardi? Ya, selamat siang Mas Desmond. Oke. Selamat Ini selama siang Dr. Ahmad. PPKM darurat berarti makin sibuk ya, Mas Hardi ya? Iya, begitu kondisinya memang. PPKM darurat artinya kondisinya extraordinary ya, berbeda dari yang PPKM sebelumnya. Gitu. Jadi banyak yang harus kita awasi, protokol kesehatan dan lain sebagainya. Gitu Mas Desmond. Tapi tetap kesehatan tetap nomor satu ya, Dok. Betul. Mas Hardi tentunya Betul, sangat sehat ya kondisinya dalam mengikuti FGD kali ini ya. Alhamdulillah siap. Oke, itu yang kita harapkan tentu. Yang kedua ada Dr. Ahmad Miftah, selaku dokter puskesmas di daerah Tangerang. Halo, selamat siang Dr. Miftah. Selamat siang Mas Muhammad. Oke, ini sudah keberapa kali nih kita berjumpa, Dok, dalam FGD kali ini? Di kali ini obrolannya juga baru, kita akan ngomongin soal PPKM darurat juga nih, nanti tentunya Dr. Miftah udah siap nih dengan data-datanya gimana nih ya soal tentang PPKM darurat ya, Dok ya? Ya, salah Mas Desmond. Oke. Kita masuk aja langsung ke pertanyaan pertama. Jadi kita pengen tahu nih, PPKM darurat ini kan diterapkan dari 3 Juli 2021. Sebenarnya strategi komunikasi apa dan sosialisasinya bagaimana tentang pijakan PPKM darurat ini yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga masyarakat dapat memahami substansi kebijakan dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, dan bagaimana pula pengawasan yang diberlakukan. Jadi kita pengen cari tahu dulu bagaimana sih sebenarnya sosialisasi dari pemerintah ini mengkomunikasikan tentang PPKM darurat ini. Mungkin dari Mas Hardi dulu kali ya, selaku Satgas dulu ya. Oke, terima kasih Mas Desmond, Pak Dokter, rekan-rekan sekalian yang hadir pada siang hari ini. Memang menjadi tugas kami di lapangan selaku Satgas COVID-19 tingkat kelurahan, di mana ada perubahan pada saat itu PPKM menjadi PPKM darurat. Kenapa ditetapkan PPKM darurat? Artinya ada kondisi yang luar biasa. Contohnya kasus cukup tinggi, lalu juga positivity rate juga tinggi, dan lain sebagainya. Nah, hal ini tentunya kami mencoba melakukan sosialisasi kepada masyarakat, karena ini menjadi tugas kami di lapangan, di pemerintahan yang terkecil di Indonesia, yaitu pemerintah kelurahan, untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, pertanyaannya bagaimana kita melakukan sosialisasi sampai masyarakat benar-benar memahami, benar-benar memiliki satu persepsi bahwa PPKM darurat ini adalah kondisi yang extraordinary, di luar dari kondisi biasa. Nah, pertama tentunya mungkin khusus di DKI Jakarta dan juga di Kelurahan Malakajaya, bahwa kami sudah memiliki satgas-satgas RW yang memiliki tugas masing-masing. Nah, seperti saya sampaikan di sebelumnya, di event sebelumnya, bahwa setiap rumah memiliki satu kader COVID-19, di mana mereka memiliki peran untuk menyampaikan bahwa setiap keluar rumah wajib melakukan protokol kesehatan. Nah, tentunya pada saat PPKM darurat ini menjadi lebih berat lagi tugas para satgas RW dan juga para satgas RT dan kelurahan. Nah, kami melakukan sosialisasi sesuai dengan Kepgub yang sudah ditetapkan. Nah, maka dari itu kami tentunya menyampaikan baik itu melalui sosial media dan juga terjun langsung ke lapangan. Kita memiliki banyak kader di tingkat RW dan tingkat RT, contohnya yaitu kader Dasawisma sebanyak 357 kader satu kelurahan, dan juga kita memiliki 134 kader
Jumantik, mereka adalah kader-kader kesehatan. Nah, melalui tangan-tangan Satgas RW, RT, mereka melakukan sosialisasi sampai ke level tingkat keluarga. Nah, itu yang mungkin metode paling praktis di lingkup Kelurahan Malakajaya. Namun, itu hanya berupa sosialisasi. Setelah kita lakukan sosialisasi, tentunya ada yang namanya penegakan-penegakan. Contohnya, ya betul, penegakan-penegakan peraturan. Nah, kami bersama 3 pilar, yaitu TNI, Polri, dan juga Satpol PP, ini melakukan operasi-operasi setiap harinya. Ya. Namun, operasi tersebut juga bersifat humanis, ya, tidak seperti yang mungkin ada beberapa di daerah melakukan yang agak sedikit di luar dari lebih dari di luar dari kemanusiaan ya. Jadi kami melakukan tetap humanis, walaupun di dalam peraturan tersebut ada sanksi-sanksi yang sudah ditetapkan, baik itu sanksi sosial, denda dan lain sebagainya. Namun tetap kita menyampaikannya secara humanis. Mungkin kita sama-sama ketahui yang berdampak tentunya banyak sekali, ya, di kondisi pandemik, bukan pada saat PPKM darurat aja, tetapi pada saat PPKM ini, pada saat pandemi ini masih berlangsung, tentunya dampaknya itu ke semua sektor, ya. Nah, maka dari itu kita hanya melakukan tindakan persuasif, yaitu tadi melalui kader-kader kami dan juga penegakan-penegakan yang dilakukan oleh Satpol PP, TNI dan Polri, tentunya tentu dalam koridor sisi yang humanisme, gitu, Mas Desmond. Oke, berarti sosialisasinya itu dari grassroots-nya ya, Mas, ya, dari orang-orang paling depan di masyarakat untuk bisa mensosialisasikan dari PPKM darurat ini, dan juga sanksi-sanksi tetap ada dan juga dibantu oleh aparatur negara juga untuk bisa melakukan penegakannya. Dan yang paling penting kita harus punya satu persepsi terkait dengan PPKM darurat ini. Jadi jangan sampai ketika para petugas, misalnya Satgas Kelurahan, ada TNI, Polri, dan juga Satgas RW tidak memiliki satu persepsi, ya kan? Contohnya misalnya pada saat PPKM darurat diberlakukan, ibadah di rumah ibadah bukan dilarang, tapi ditunda pelaksanaannya. Ibadah tetap berlangsung, tetapi pelaksanaan ibadah di rumah ibadah ditunda pelaksanaannya sampai dengan kondisi terkendali. Nah, ini kan kita harus punya satu persepsi. Makanya kami juga melakukan koordinasi dengan Dewan Masjid Indonesia tingkat kelurahan untuk mengumpulkan para pengurus DKM dan juga pengurus rumah ibadah lainnya untuk memiliki persepsi yang sama terkait dengan peraturan yang kondisi extraordinary seperti ini. Itu, Mas Desmond. Oke, jadi yang dijelaskan tuh bukan hanya peraturannya apa, tapi juga kenapa dan persepsinya tuh seperti apa. Jadi masyarakat juga nggak bingung gitu ya, Mas, ya, ketika pengen pengaplikasiannya juga ya, betul. Oke. Nah, kalau Dokter Miftah sendiri ngelihatnya gimana sih komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan PPKM darurat ini? Apakah sudah tepat cara pengkomunikasiannya atau gimana nih, Dokter Miftah? Ya, salam kenal Mas Hati. Ya, Pak Dokter. Memang kalau kita lihat dari komunikasi dan sosialisasi, intinya sih dari pemerintah itu dua ya, secara persuasif dan koersif gitu ya. Persuasif tadi pendekatannya mungkin di seluruh daerah itu hampir sama ya dengan DKI Jakarta ya, melalui grassroots, kader kesehatan, lalu juga dengan 3 pilar. Nah, itulah yang memang harus dijelaskan secara rinci dan detail gitu. Jadi kan kalau sekarang masyarakat mungkin taunya ya memang saat ini kita ibaratnya kayak ada dua pilihan gitu ya. Kita mau membangkitkan ekonomi atau kita mau menyehatkan masyarakat dulu nih. Dua-duanya penting gitu, dua-duanya sama penting. Maka di sini diperlukan suatu penjelasan yang menyeluruh gitu. Kita tidak mau ekonomi kita terpuruk, tapi kita juga nggak mau masyarakat kita kesehatannya terganggu gitu kan, apalagi ini meningkatkan mortalitas yang angka kematian yang cukup tinggi. Maka kedua hal itu harus disandingkan gitu, jangan hanya menekankan dalam salah satu sisi aja, karena kalau kita tekankan dalam satu sisi pasti akan ada sisi lain yang kontradiktif gitu ya. Jadi makanya kedua hal tersebut penting disampaikan agar masyarakat juga lebih paham. Oke, saya harus sehat dulu, setelah sehat saya mungkin akan menjalankan ekonomi dengan baik gitu kan, seperti itu. Nah, selama ini yang dilakukan oleh pemerintah ya sudah cukup baik ya, maksudnya tadi kalau dari pemerintah DKI, pemerintah daerah juga yang lain
secara langsung turun ke grassroots. Mungkin kalau dari pusat dia bisa masuk dari media-media sosial yang media telekomunikasi yang memang diinformasikan secara menyeluruh ya, secara nasional. Jadi saya pikir cukup baik. Sedangkan yang koersifnya tadi ya, penegakan itu juga sama mungkin hampir di seluruh daerah. Kalau di sini namanya operasi aman bersama gitu kan, seluruh staf satgas dari tingkat kelurahan, RT RW, kader dan bersama 3 pilar menjalankan operasi aman bersama yang tujuannya ya memang penegakan protokol kesehatan dan disiplin protokol kesehatan. Gitu mungkin Mas Des. Nah, tadi itu kita udah ngomongin soal sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan PPKM darurat ini. Nah, sebenarnya kan jadi timbul pertanyaan nih, sebenarnya urgensinya apa sih PPKM darurat itu? Apakah datanya tuh sebenarnya gimana sih sebelum PPKM darurat ini, positivity rate-nya, dan saat PPKM darurat ini diberlakukan, apakah benar dulu tinggi banget terus pas PPKM darurat tiba-tiba jadi turun, atau sebenarnya belum turun nih pas PPKM darurat? Mungkin Dokter Miftah nih yang langsung terjun ke lapangan di rumah sakit nih kayaknya yang lebih tahu nih, gimana dok? Iya, baik. Jadi kalau kita mau runut, sebenarnya kita lihat dari pas Idul Fitri ya. Ketika Idul Fitri itu memang kasus masih turun lah sekitar 2.000 sampai 3.000 per hari di Indonesia. Itu sekitar tanggal 13-14 Mei gitu kan. Dan saat itu kan pemerintah sangat gencar ya melarang mudik kan ya. Ketika kita lihat 2 minggu ke depan memang kasusnya tidak signifikan. Tapi ternyata begitu masuk di akhir bulan Juni, itu mulai merangkak naik. Dan waktu itu pemerintah sudah mengambil ancang-ancang tanggal 2 Juli diterapkan PPKM darurat gitu ya. Tapi ya kita kan tidak akan bisa langsung melihat hasil dari PPKM darurat pada saat itu juga gitu kan. Karena seperti kita ketahui masa inkubasi virus ini kan kurang lebih 14 hari ya. Ditambah lagi dengan varian-varian baru lagi nih yang masih dalam penelitian apakah inkubasinya menjadi lebih panjang atau justru lebih pendek gitu ya. Tapi yang saya catat ya, pada saat PPKM darurat itu berlaku, memang angka masih tinggi. Sampai puncaknya itu pada 15 Juli. 15 Juli itu kasus hariannya itu mencapai 56.757 kasus. Dan itu rekor tertinggi ya selama ini. Dan setelah 15 Juli, kasus mulai menurun, tapi tidak langsung turun. Masih ada turun naiknya itu. Dan sekitar kurang lebih di 2 minggu setelah 3 Juli itu 17 Juli ya berarti ya, itu kasusnya mencapai 51.000. Artinya dari peak yang 15 Juli itu sudah mulai turun. Dan pada saat tepat PPKM berakhir tanggal 20 Juli ya, itu kasus sudah mulai turun lagi di angka 38.225 gitu kan. Meskipun kalau kita bandingkan dengan 3 Juli masih lebih tinggi sih dibanding sebelum PPKM. Tapi trennya itu semakin menurun. Jadi memang kalau kita mau melihat hasil atau evaluasi dari kebijakan, ya kita tidak akan bisa langsung melihatnya pada saat itu juga gitu. Kita akan melihatnya itu mungkin setelah 2, 3 minggu, 4 minggu kemudian gitu. Dari situ baru mungkin kita bisa mengevaluasi apakah ini benar, efektif, atau mungkin kurang efektif, atau tidak efektif gitu. Tapi kalau melihat dari grafik dari yang saya lihat di covid19.go.id, angka konfirmasi positif harian saat ini mulai menurun. Begitu juga dengan positivity rate-nya. Kalau waktu itu di akhir Juni, awal Juli itu positivity rate-nya bisa mencapai 30% gitu ya. Saat ini positivity rate-nya sudah di angka 18-19%. Jadi kalau melihat data ini, sepertinya memang PPKM ini cukup efektif untuk mengurangi angka penularan dan juga kesakitan dari COVID-19. Mungkin begitu Mas Des. Jadi kita baru bisa ngelihat sebenarnya berarti kalau PPKM darurat ini kelar tanggal 20, berarti minimal 14 hari, berarti awal Agustus harusnya sudah kelihatan ya Mas Miftah ya? Angka penurunannya dan which is meskipun lebih naik, tapi mungkin mengurangi kemungkinan data lebih tinggi lagi yang kena selama PPKM darurat itu ya, dok ya, maksudnya seperti itu ya, selama di PPKM darurat. Nah kalau Mas Hardi gimana nih ngeliatnya nih, selaku Satgas nih, ada nggak sih pengaruh dari PPKM darurat ini terhadap
positivity rate-nya dari COVID-19 sendiri? Pengaruh PPKM darurat tentunya sangat signifikan, tujuannya yaitu mengurangi mobilitas warga, di mana penularan atau transmisi kan berasal dari antara warga satu dengan warga yang lain ketika melaksanakan aktivitas di luar rumah. Nah, ini terlihat cukup signifikan. Kemarin Pak Gubernur juga menyampaikan bahwa pada saat PPKM darurat itu, di awal PPKM darurat 45% positivity rate-nya untuk DKI Jakarta. Namun per tanggal 26 Juli kemarin cukup signifikan 25% positivity rate-nya. Nah, ini artinya walaupun disampaikan Pak Gubernur bahwa ini masih di luar dari ideal yang ditetapkan oleh WHO sebanyak 5%, kalau tidak salah ya Pak Dokter ya, 5%, namun artinya ada penurunan yang cukup signifikan dan kita patut syukuri bahwa kebijakan PPKM darurat itu juga berhasil menurunkan positivity rate. Yang berikutnya juga tingkat kasus. Tingkat kasus juga disampaikan cukup signifikan menurun. Ini dilihat juga dari BOR, bed occupancy rate-nya di setiap rumah sakit. Di sana juga disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa pada saat tanggal 28 Juni itu cukup penuh okupansi di IGD-nya di salah satu rumah sakit. Namun pada tanggal 26 Juli itu sudah terlihat kosong. Artinya kebijakan PPKM darurat ini berhasil dilaksanakan. Tapi tentunya tetap, kita harus tetap melaksanakan, jangan terlena, jangan kendor, kata Pak Gubernur. Kita harus tetap konsisten, disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Dan juga ini juga terlihat dari tingkat mortality rate-nya. Pada saat sebelum PPKM darurat itu diberlakukan sampai sekitar 300 tingkat kematian. Namun setelah PPKM darurat hanya sekitar 20 ribuan kalau tidak salah. Nanti saya coba buka kembali datanya. Jadi PPKM darurat ini cukup berhasil lah menekan penularan COVID-19 ini. Oke, jadi kedua narasumber kita hari ini tuh setuju bahwa dengan penerapan PPKM yang dilakukan oleh pemerintah ini sebenarnya juga memberikan penurunan nih secara tidak langsung terhadap kasus COVID-19 ya, yang dirasakan kita lihat dari datanya tadi. Nah, sebenarnya kan upaya dari penurunan COVID-19 ini kan udah panjang nih yang dilakukan pemerintah dari awal yang namanya PSBB, PPKM, sekarang sampai PPKM level 4. Nah, tantangannya apa sih ketika menjalankan PPKM darurat ini sebenarnya? Dan note-note apa ya, evaluasi apa aja nih yang didapatkan saat menjalankan PPKM darurat ini? Mungkin dari Mas Hardi dulu kali ya, selaku Satgas nih yang ngerasain terjun langsung ke lapangan nih. Apa sih sebenarnya susahnya? Apakah masyarakatnya tuh susah disosialisasinya atau banyak yang bandel atau kayak wah tetap mikirin perut dulu nih, kita harus cari duit dulu. Gimana nih? Betul. Memang banyak sekali tantangan di wilayah khususnya ya, karena kita memiliki berbagai macam karakter warga dengan pola pikir yang berbeda, persepsi mungkin berbeda. Namun kita tetap harus di tingkat di jajaran pemerintah juga TNI Polri harus memiliki persepsi yang sama sebagai Satgas ya. Nah, yang pertama tantangannya tentunya perbedaan persepsi tadi. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal bahwa kasus pelaksanaan ibadah di rumah ibadah itu cukup membuat kami agak sedikit sulit gitu menerapkannya. Namun solusinya tadi kami sampaikan bahwa kita melakukan koordinasi dengan Dewan Masjid Indonesia, MUI mengeluarkan fatwa-fatwanya, kita sampaikan secara komprehensif dampak atau kondisi ini di luar dari kondisi seperti biasa sebelumnya, maka mereka juga paham terkait dengan hal tersebut. Nah, yang berikutnya, tantangan berikutnya yaitu dari sisi ekonomi tadi kan, ini cukup berat lah buat kami ya, melakukan penegakan. Namun kembali ke tadi, bagaimana kita berkomunikasi dengan baik dengan para pedagang, dengan para pengusaha, khususnya yang pengusaha kecil ini agak sulit, karena mereka kan saving atau tabungannya juga mungkin tidak punya ya, hanya untuk makan, belum punya dana darurat gitu lah ya. Betul. Mereka hanya untuk makan lah, kebutuhan mereka makan sehari-hari. Nah, ini tentunya melalui komunikasi tersebut, komunikasi yang baik, mereka juga paham. Dan sebenarnya pada saat PPKM darurat juga mereka tidak dilarang tutup, ya kan? Nah, pada saat PPKM darurat itu mereka hanya dilarang makan di tempat. Nah, pada saat PPKM darurat pertama waktu itu boleh melakukan
makan sampai dengan jam 8, ya kan. Namun setelah itu ada perubahan bahwa dine in atau makan di tempat sudah dilarang, tapi tetap diperbolehkan buka. Artinya kita perlu menjelaskan kepada mereka bahwa Pak, Bapak, Ibu boleh kok buka gitu. Tapi kami harap jangan ada yang makan di tempat. Jadi komunikasi tersebutlah, informasi tersebutlah yang perlu disampaikan secara detail, secara komprehensif kepada mereka. Jangan sampai mereka menganggap mereka kan pasti kurang paham mengenai peraturan, ya kan? Artinya kita yang melakukan sosialisasi peraturan ini. Jangan sampai mereka beranggapan bahwa wah, kok saya dilarang jualan nih, Pak? Kok saya dilarang jualan nih, Bu, gitu. Padahal mereka tidak dilarang jualan. Mereka hanya dilarang melayani makan di tempat gitu. Itu Mas Desmond. Jadi komunikasinya lah yang perlu kita perbaiki di lapangan itu. Nah, tapi selama di lapangan itu banyak yang colongan-colongan gitu sih, nggak sih Mas? Kayak ternyata masih ada makan di tempat. Atau beneran pas PPKM darurat ini udah bersih semua? Nggak ada yang begitu? Memang kita tidak pungkiri pasti ada celah. Karena yang pertama, keterbatasan jumlah SDM. Ya kan? Kalau misalnya di Kelurahan Malakajaya ada misalnya 3.000 pedagang kaki lima, ya kan? Sedangkan petugas kami hanya 5 orang, ya 5 orang beserta TNI Polri hanya 8 orang. Kita tidak bisa mengawasi di sektor ekonomi saja, ya kan? Kita banyak sektor lain yang harus kita awasi, misalnya protokol kesehatan, masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu perlu kita awasi. Di lingkup RW pun kita harus awasi, ya kan? Belum lagi ada penugasan-penugasan lainnya. Artinya memang perlu kesadaran bersama. Kita membangun kesadaran bersama sehingga pengawasan dari sisi petugas juga tidak perlu secara intens gitu, karena memang ada keterbatasan. Kita akui pasti ada keterbatasan dari segala kualitas dan juga kuantitas SDM dan lain sebagainya. Jadi perlu kita bangun itu kesadaran dari masing-masing warganya, gitu. Berarti tetap ada, cuman ya kembali lagi pendekatannya pendekatan humanis, jadi persepsinya yang dibangun ya, entah itu ke pedagang ataupun ke masyarakatnya. Nah, kalau Dokter Miftah sendiri ngeliatnya gimana nih penerapan PPKM darurat ini? Ada catatan-catatan yang menjadi evaluasi nggak sih sebenarnya? Ya, kalau tadi sepertinya udah lengkap ya dari Mas Adi. Mungkin saya lebih ke sisi medisnya nih. Kalau dari PPKM darurat kan memang ada beberapa yang perlu ditingkatkan. Di antaranya adalah 3T ya. Testing dan treatment gitu kan. Kita mau menurunkan angka positivity rate, otomatis kita harus lebih banyak lagi men-tracing dan men-testing gitu kan. Nah, di saat yang bersamaan banyak juga teman-teman nakes yang tumbang gitu kan. Artinya tugas ini sebenarnya tugas kita semua gitu kan. Artinya yang namanya tracing penelusuran ya tidak hanya dilakukan oleh nakes, tapi kita juga bisa memanfaatkan atau menggunakan tangan-tangan lain gitu ya, seperti tadi kalau Mas Adi bilang ada 3 pilar. Di sini kita mulai memakai Namas, Babinsa, kader membantu melakukan tracing kontak erat ya, tracing kasus COVID. Nah, untuk testing pun sama, kita diharapkan untuk testingnya itu tinggi gitu ya. Kita harus mengecek sebanyak-banyaknya kontak erat daripada kasus COVID itu sendiri. Nah, yang menjadi kendala buat kita itu tadi, ketika kasus meningkat, banyak juga nakes-nakes kita yang kena gitu kan, kena juga tuh. Nah, sama mungkin kalau rumah sakit banyak, tapi nakesnya nggak ada, sama aja, gitu ya kan. Jadi memang suatu tantangan buat kita juga ya di saat ini gitu ya. Beberapa minggu yang lalu ketika kasus sedang tinggi-tingginya, banyak teman-teman nakes juga yang terpapar dan banyak juga pekerjaan yang harus dilakukan, tapi alhamdulillah dibantu dengan PPKM darurat ini yang tadi Mas Adi bilang, dengan PPKM darurat mobilitas juga diturunkan, otomatis angka penularan insya Allah akan juga menurun. Jadi kalau dari sisi medis ya mungkin itu tadi Mas tantangannya, karena pada saat 2 minggu 3 minggu yang lalu banyak sekali teman-teman nakes yang kena gitu ya, jadinya agak timpang gitulah kalau kita bilang. Tapi alhamdulillah saat ini sudah pulih semua ya, sudah bisa melanjutkan lagi. Dan ya kita perlu pahami juga kalau sebenarnya tugas ini ya memang tugas kita bersama gitu, artinya tidak ada
pengkotak-kotakan. Oh, ini tugasnya si Anu, ini tugasnya si ini, dia gitu ya. Kita semua sama-sama 3 pilar kalau di kewilayahan ya, saling bantu dalam rangka 3T. Mungkin itu sih, Mas. Oke. Ini sebenarnya menarik juga karena Dokter Miftah tadi nyinggung soal 3T. Jadi kan kemarin ini kasus COVID naik tiba-tiba mendadak, lalu melunjak. Nah, kesiapannya sebenarnya gimana sih pengaplikasian 3T dan 3M-nya tuh tetap berjalan atau karena banyak kasusnya jadi lebih sulit ya Mas Hardi dulu deh, selaku Satgas nih ngeliatnya gimana dari 3T dan 3M-nya nih? Terima kasih. Ini kan 3T, testing, tracing, treatment. Yeah. Nah, pada saat tingkat kasus tinggi, tadi disampaikan oleh Dokter Miftah bahwa ada keterbatasan langsung jomplang antara rasio jumlah dokter dengan pasien. Ya kan, bahkan ada yang tadi disampaikan tumbang. Seperti hal yang sama juga terjadi di sini. Ketika PPKM darurat tingkat kasus tinggi, ternyata teman-teman nakes ini juga tumbang. Jadi siapa yang menangani, ya kan? Nah, ini terjadi pada saat di Kelurahan Malakajaya sebanyak 189 kasus positif. Itu yang tercatat. Nakes tuh semua? Bukan, maksudnya warga. Warga Kelurahan Malakajaya sebanyak 189 kasus. Ya kan? Nah, sedangkan dengan tingkat kasus yang cukup tinggi, teman-teman nakes ada yang terpapar juga. Artinya ketimpangan terjadi. Namun pertanyaannya, bagaimana dilakukan testing, tracing, treatment? Ini jadi kendala. Pada saat itu warga yang melakukan antigen dan hasilnya positif biasanya dilakukan testing PCR, ya, dan juga dilakukan tracing pada kontak erat di lingkup keluarga dan lain sebagainya. Nah, ini terjadi antrian yang cukup panjang. Yang biasanya ketika dia antigen positif dilakukan penjadwalan testing PCR di puskesmas, yang biasanya hanya besoknya bisa dijadwalkan, ternyata hampir 6 hari terjadi antrian setelah antigen tersebut dikeluarkan. Jadi 5 hari H+5 baru dijadwalkan PCR. Ini jadi kendala. Namun tentunya ini menjadi pertanyaan juga, gimana nih mereka? Yang pertama mereka harus isoman, Mas Desmond. Ya kan, harus isoman. Ini kita Satgas RW kita tekankan bahwa mereka harus isoman. Tapi pertanyaan lagi, isoman nih bagaimana nih Pak? Logistiknya seperti apa gitu kan? Ya kan? Nah, dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memberikan, tentunya yang pertama swadaya sudah dilakukan oleh pada lingkungan lingkup RT RW memberikan logistik, ya kan? Namun pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan akses kepada warga masyarakat, Satgas RT dan RW untuk mengajukan bansos atau logistik untuk yang isoman. Nah, ini kami sebagai Satgas Kelurahan memiliki KPI. Yang pertama, jangan sampai warga yang terpapar, baik itu antigen atau PCR positif, tidak menerima obat atau terlantar dalam artian tidak menerima obat yang pertama. Yang kedua, terlantar tidak memiliki logistik pada saat isoman. Ini menjadi KPI kami pada pelaksanaan di lapangan. Nah, solusinya yang pertama, obat kita sempat kita buat tim untuk telemedicine, waktu itu aplikasi Kemenkes. Jadi kita punya tim telemedicine di sini untuk memberikan mereka obat sementara, menyambungkan sesuai dengan keluhan-keluhan mereka. Yang kedua, kita membuat penanggung jawab RW, Mas Desmond. Jadi setiap orang, setiap nakes ini punya satgas PJ RW yang memonitor kondisi warga-warga di setiap RW tersebut. Mereka menyalurkan obat dan lain sebagainya. Yang ketiga terkait terlantar pangannya, kita mengajukan memberikan logistik sembako kepada para isoman tersebut sambil menunggu jadwal PCR gitu. Jadi dua tersebut menjadi KPI kami pada saat pelaksanaan sebagai Satgas Kelurahan. Gitu. Insya Allah semuanya sudah kami laksanakan. Jadi proses isolasi mandirinya akan cukup panjang dong, Mas, karena dari pertama ngantri buat PCR aja bisa 6 hari tadi ya. Iya, Nanti hasil PCR itu 3 hari kan ya kalau dari puskesmas paling cepat ya. Iya. Berarti nanti setelah 3 hari 14 hari lagi isolasi mandiri kalau masih positif. Enggak, sebenarnya sih sudah terhitung pada saat antigen positif, kita tetapkan mereka isolasi mandiri selama 10 hari, nanti dokter bisa menjelaskan secara medis 10 hari dan 14 hari tergantung kondisi mereka. Jadi pada saat itu setelah 14 hari sudah dinyatakan selesai, kita keluarkan surat keterangan selesai isolasi mandiri dari puskesmas. Gitu. Tapi logistik tetap kami kirimkan. Kalau dokter Miftah gimana nih 3T-nya di puskesmasnya dokter nih? Tadi juga sekaligus menjawab pertanyaan itu ya, isolasi mandiri jadi berapa lama tuh kalau hasil dari PCR-nya kan mundur nih? Iya,
Jadi ketika kasusnya akhir Juni sampai awal Juli itu meningkat, ya benar kata Mas Hadi, puskesmas kewalahan gitu ya, dari segi penjadwalan PCR, begitu juga dengan hasil PCR yang kita kirim ke laboratorium kesehatan daerah, itu yang tadinya bisa 2-3 hari selesai, mungkin karena antrian sampelnya itu banyak, bisa naik jadi 5-6 hari gitu ya. Sebenarnya simpel aja sih, Kemenkes juga sudah menetapkan ada beberapa pembagian alur gitu ya. Ketika memang laboratorium itu sangat sulit dijangkau, artinya dalam dijangkau ini bukan hanya tempatnya, tapi waktu pengiriman dan hasilnya gitu ya. Hasil antigen itu sudah bisa kita tetapkan untuk diagnosa COVID, dan berdasarkan SE Kemenkes yang terbaru, itu hasil antigen positif bisa dijadikan dasar untuk klaim pembayaran untuk pasien-pasien COVID di rumah sakit. Jadi dasar dari isomannya itu sebenarnya ya ketika dia sudah positif antigen sebenarnya. Ketika dia OTG maka dia isoman kurang lebih 10 hari. Ketika dia bergejala ringan maka dia isolasi mandiri 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Seperti itu. Nah, kalau untuk pelaksanaannya sendiri ya memang banyak warga yang melaporkan bahwa mereka positif sudah dilakukan tes antigen gitu. Nah, tes antigennya itu banyak dilakukan di luar puskesmas ya, klinik ataupun di rumah sakit. Maka ketika itu positif, langsung kita instruksikan untuk melakukan isolasi mandiri. Ya, atau kalau tidak bisa dilakukan isolasi mandiri karena rumahnya atau tempat tidak memungkinkan, maka kita akan sarankan ke rumah isolasi terpadu gitu ya. Kalau di Jakarta semakin ya, kalau di Kota Tangerang ada beberapa tempat seperti itu. Nah, langsung kita lakukan tracing juga ya, kontak erat keluarga, kontak erat sosial, tapi kita tetap menganggap yang serumah itu harus melakukan isolasi mandiri dulu gitu, sampai hasil pemeriksaannya itu keluar, ya, hasil pemeriksaan PCR-nya keluar. Tapi kebanyakan pada saat itu biasanya yang positif itu keluarganya juga udah melakukan tes gitu ya, melakukan tes sendiri gitu kan, lapor positif antigen, keluarga saya juga sudah dilakukan positif sekian, negatif sekian gitu kan. Karena kalau antigen memang akurasinya tidak setinggi PCR ya, maka meskipun hasilnya negatif untuk antigen yang kontak eratnya, tetap kita sarankan untuk isolasi mandiri. Dan hasil dari pemeriksaan ini tentunya kita laporkan ke Satgas, mulai dari Satgas Kelurahan, Satgas RW untuk dilakukan pemantauan dan support. Kurang lebih sama dengan yang dilakukan di DKI ya, support secara medis dengan obat-obatan, support juga dengan kebutuhan dan keperluan makan minumnya. Nah, itu sudah terbentuk memang sedari awal pandemi COVID ini. Nah, untuk testingnya itu sama, treatmentnya juga sama, telemedicine yang kita gunakan. Tapi kan kalau nggak positif PCR itu dan tes PCR-nya bukan yang bekerja sama-sama Kemenkes ini kan nggak dapat telemedicine ya dok? Ya, jadi telemedicine ini sebenarnya aplikasinya banyak sih mas. Jadi mungkin dari Kemenkes ada yang tadi ketika terafiliasi dengan laboratorium yang memang diakui dan hasilnya itu positif, itu biasanya pasien akan langsung dapat WA. Iya. Positif gitu. Itu itu nggak lama, biasanya ketika di input hasil begitu positif, beberapa menit pasien akan dapat gitu ya, dan akan ada obatnya. Tapi saya yakin di setiap daerah juga punya, setiap daerah ataupun puskesmas dia punya sistem sendiri gitu. Kalau kami di sini ada nomor pelaporan gitu ya. Nanti ada dokter yang siap untuk konsultasi, ada juga apoteker yang akan siap memberikan obat-obat yang akan diberikan oleh dokter, ada juga petugas pengantar atau satgas yang akan mengambil obat tersebut gitu. Jadi kita tidak hanya berpaku pada telemedicine yang ada di Kementerian Kesehatan. Iya, karena kalau hanya seperti itu mungkin banyak juga warga yang positif yang tidak terjangkau dengan itu. Maka kami menyiapkan
aplikasi-aplikasi lain yang sama telemedicine di luar Kementerian Kesehatan yang memang tidak terjangkau oleh aplikasi dari Kementerian Kesehatan. Oke, jadi kalau misalkan dari hasil antigennya aja udah positif, nggak usah nunggu PCR, langsung ke puskesmas aja mending ya dok ya? Ya, atau nanti satgasnya, kalau orangnya memang isolasi mandiri, ketika telemedicine, oh ini hanya gejala ringan aja, tidak perlu harus datang gitu ya untuk mengurangi penularan, maka yang akan datang satgas gitu ya, atau ada petugas yang akan datang ke sana untuk memberikan obat. Oke, siap. Ini pertanyaan terakhir nih. Jadi saat ini kan kita sedang menjalankan PPKM di Jakarta ya khususnya, PPKM level 4 nih. Sebenarnya perbedaannya PPKM level 4 ini dan PPKM darurat dan PSBB yang lalu-lalu itu sebenarnya apa sih? Mungkin nanti para penonton dari FGD ini juga yang bertanya, sebenarnya PPKM level 4 itu apa sih sebenarnya perbedaannya? Mungkin dari Mas Hardi bisa menjelaskan sedikit? Ya, kan sudah kita dari awal ada PSBB, ada PSBB ketat, PPKM mikro, ya kan ada PPKM, sekarang PSBB, PPKM darurat, PPKM level 4, level 3, dan lain sebagainya. Secara prinsip sih hampir sama, yaitu mengurangi mobilitas, ya kan. Namun perbedaan yang menonjol antara PPKM darurat dengan PPKM level 4 adalah tingkat positivity rate-nya. Sebelumnya kan hanya diberlakukan PPKM darurat misalnya di Jawa Bali, non Jawa Bali. Nah sekarang kan PPKM ini PPKM darurat ini berdasarkan levelnya masing-masing. Ya kan di setiap kabupaten beda. Contohnya di DKI Jakarta itu masih level 4. DKI Jakarta dan 5 kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi itu level 4. Sedangkan misalnya di Jawa Barat ada yang level 3. Namun di Kota Bekasi level 4. Jadi memang itu bedanya berdasarkan tingkat positivity rate-nya. Gitu. Jadi tapi prinsipnya sama, mengurangi mobilitas warga berdasarkan tingkat positivity rate. Tapi secara aturan sama berarti ya? Hampir sama. Namun level 4 dan level 3 berbeda. Misalnya level 4 kita masih WFO 50%, mungkin di level 3 lebih longgar lagi gitu. Dan mungkin misalnya di level 4 kita dine-in-nya boleh 20 menit misalnya. Di level 3 saya kurang paham, mungkin bisa 1 jam mungkin. Jadi perbedaannya secara spesifik di situnya saja. Itu juga sempat rame tuh ya, dine-in 20 menit ya. Insya Allah bisa, kata Pak Gubernur. Insya Allah bisa. Oke, kalau Dokter Miftah mungkin mau menambahkan soal PPKM level 4 ini? Ya, tadi kalau kata Mas Hardi, salah satu yang akan membedakan di daerah mana, di level berapa daerah itu berada adalah angka positivity rate, gitu ya. Di sini sebenarnya tujuannya adalah untuk meningkatkan testing, gitu kan. Ketika testing itu tinggi dan ternyata yang positifnya sedikit, maka positivity rate itu akan turun. Nah, ketika itu turun, maka level juga akan turun nih. Kayak misalkan level 4 itu mall sama sekali nggak boleh buka, ya kan? Sedangkan ekonomi harus berjalan nih. Salah satunya adalah dengan mall salah satu penggerak juga ya, pusat perbelanjaan lah kita bilang seperti itu. Nah, pemerintah daerah maka akan dipush untuk melakukan testing yang tinggi. Ketika testing itu tinggi dan angka kasus itu menurun, otomatis positivity rate-nya akan turun juga. Nah, ketika positivity rate itu turun, maka level dari PPKM ini juga akan turun. Nah, mungkin itu salah satu poin dari level-level ini. Kalau misalkan kriterianya ya tadi ya, saya juga nggak terlalu hafal sih. Cuman yang jelas kalau level 4 tuh mall belum boleh buka gitu ya. Yang saya tahu. Yang level 3 mall udah boleh buka, tapi dibatasi pengunjung kurang lebih 50%. Jam operasional juga dikurangi. Nah, itu juga mungkin salah satu syarat untuk daerah bisa levelnya turun, ya tingkatkan terus testingnya. Terus testingnya. Ketika testing meningkat, angka positif turun, maka positivity rate rendah, level turun, maka ekonomi akan bisa berjalan. Betul, berarti aturannya ini dibuat untuk mendorong pemerintah daerahnya juga ini untuk aktif melakukan testing ya terhadap COVID ini biar
ayo dong buruan kalau pengen bisa ekonomi aja lah, di testing yang banyak juga. Kayak gitu ya. Oke, terima kasih Dokter Miftah, terima kasih Mas Hardi atas waktu yang sangat luar biasa ini. Semoga hasil dari FGD kita kali ini bisa memberikan inspirasi dan juga informasi baru kepada para penonton di Kontan TV nantinya. Oke, sampai berjumpa di FGD berikutnya. Dadah.